Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dari Gereja HKBP Raja Wali Pademangan, menjumpai saudara-saudara yang saat ini di rumah. Sebelum kita memulai pembacaan firman, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi suluh dalam setiap langkah kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada malam hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab suci yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh gurun itu mendengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja, hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan ini saya beri judul Tuhan Yesus datang segera. Kitab Wahyu berisi penglihatan yang disingkapkan Tuhan kepada Yohanes ketika Yohanes terbuang di pulau Patmos. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai Wahyu pasal 11 ayat 14 merupakan semacam selingan di antara bunyi sangkakala ke-6
yang terdapat pada pasal 9 ayat 13 sampai ayat 21 dan sangkakala ketujuh yang terdapat pada Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat 19. Sangkakala keenam telah dibunyikan, tetapi sangkakala ketujuh baru akan dibunyikan di pasal 11 ayat 12. Dan di antara kedua tiupan sangkakala ini terjadi hal-hal yang mengerikan, seperti dalam Nats Wahyu 10 ayat 1 sampai ayat 11 ini terjadi. Dalam firman ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan tentang Tuhan Yesus datang segera. Yang pertama, Dia yang datang untuk menghakimi semua. Malaikat perkasa, malaikat yang kuat yang turun dari surga, datang dari hadapan Allah dan Kristus yang telah bangkit. Dikatakan sebelah kaki malaikat itu di laut dan sebelahnya lagi di darat. Ini memperlihatkan bahwa ukuran dan kekuasaan Tuhan yang datang itu, yaitu Tuhan Yesus, tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab laut dan darat menggambarkan keseluruhan alam semesta ini. Itu artinya tidak ada yang dapat bersembunyi dari penghakiman yang akan datang tersebut. Saya, Anda, dan kita semua harus menghadap ke hadapannya untuk dihakimi. Tapi bagi orang yang percaya dan bagi orang yang setia, sampai kepada akhirnya yang diperoleh adalah mahkota kehidupan. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan tidak ada penundaan dalam kedatangan Tuhan Yesus. Malaikat yang turun dari surga tersebut membuat pengumuman bahwa tidak ada penundaan lagi. Hal tersebut berarti waktu sudah habis. Tuhan Yesus sang pencipta segala sesuatu itu akan datang. Dan pada saat itu sudah terjadi terang dan kegelapan, kebaikan dan kejahatan sedang bertarung. Hal-hal yang aneh terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Seperti sekarang ini, wabah COVID-19 adalah juga merupakan keadaan yang aneh bagi kita. Namun sedang terjadi. Dan itu harus kita hadapi oleh manusia yang ada di dunia, khususnya yang ada di DKI Jakarta ini. Di balik semua keanehan dalam gambaran di atas, terdapat kebenaran bahwa sejarah sedang bergerak ke arah kemenangan Allah. Dan bahwa walaupun kejahatan semakin bertambah, kejahatan semakin bertumbuh, pada akhirnya kejahatan itu akan dikalahkan. Kejahatan itu tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Yang menang adalah kebenaran, yang menang adalah kebaikan, dan yang menang adalah kehendak Allah itu sendiri yang nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang ketiga, saudara-saudara, kita diutus menjadi saksinya di dunia ini. Dalam nats ini gambarkan bahwa kitab gulungan tersebut mempunyai dua rasa sekaligus. Ada rasa pahit dan ada rasa manis. Yang dimaksud adalah firman Allah bagi orang-orang yang percaya sekaligus merupakan suatu yang manis dan pahit. Manis karena merupakan sebuah kehormatan besar kalau kita dipilih, kalau kita dipercaya menjadi utusan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi firman itu merupakan nubuat tentang bencana bagi orang-orang yang tidak bertobat. Mereka akan binasa. Dan berita seperti ini biasanya tidak disukai oleh orang-orang yang akan binasa. Orang-orang yang senang akan kenikmatan dunia ini. Karena itu biasanya orang yang menyampaikan firman demikian tidak disukai.
Orang yang menyampaikan firman demikian akan diasingkan dari persekutuan. Itulah mengapa dikatakan bahwa firman Allah itu rasanya menjadi pahit. Menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini adalah tanggung jawab kita orang-orang percaya. Manis karena menjadi saksinya di dunia adalah kehormatan bagi kita. Tetapi pahit juga karena kesaksian kita mengenai kebenaran firman bisa berakibat pahit akan kehidupan kita. Tetapi kita harus percaya pada akhirnya adalah manis, pada akhirnya adalah kemenangan. Karena itu selama ada kesempatan, marilah kita melakukan tugas kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 22a mengatakan, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Marilah kita pergunakan kesempatan ini dengan baik. Marilah kita gunakan kesempatan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan akan datang segera menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Marilah kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Akan terjadi hal-hal yang aneh di dalam kehidupan kita, tetapi pada akhirnya adalah kemenangan bagi orang-orang yang percaya dan yang setia sampai pada akhirnya. Amin. Selamat malam dan selamat istirahat. Sehat-sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya kami menjadi jemaat yang setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami setia di dalam segala perbuatan baik, setia menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Sukacita yang dari surga itu yang menyertai kami. Terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.